Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai uji perbandingan dua sampel independen yang beranggotakan saya sendiri, Azizah Miftahul Jana, sebagai pemateri pertama, dan ada Mbak Intan Nur Hidayah sebagai pemateri kedua, dan ada Mas Wisnu Ahmad Al-Farizi sebagai pemateri ketiga. Ya, langsung saja materi pertama membahas mengenai pengertian uji perbandingan dua sampel independen. Dalam statistika, uji perbandingan masuk ke dalam kategori statistik komparatif. Secara etimologi, komparasi berasal dari kata compare yang berarti perbandingan atau tara. Comparable yang berarti sebanding atau dapat dibandingkan atau disamakan. Komparatif yang artinya bertalian dengan perbandingan. Sedangkan comparison yang berarti perbandingan atau pembandingan. Nah, sekarang terdapat dua model dalam uji analisis komparasi, yaitu komparasi antara dua sampel yang berpasangan dan tidak berpasangan. Mengapa disebut dengan dua sampel berpasangan? Apabila kelompok sampel-sampel yang menjadi objek penelitian tidak dipisahkan secara tegas atau anggota pada satu kelompok ada yang menjadi anggota kelompok lainnya, itu nanti disebut sebagai dua sampel berpasangan. Dan sedangkan disebut sebagai sampel yang tidak berpasangan apabila anggota sampel yang dijadikan objek penelitian dipisahkan secara tegas atau tidak ada satu sampel dari satu kelompok menjadi anggota sampel kelompok lainnya. Pada jumlah variabel, penelitian komparasi dibagi menjadi dua, yaitu analisis komparatif untuk dua variabel dan analisis komparatif untuk lebih dari dua variabel. Contohnya, apabila terdapat penelitian dengan satu grup atau kelompok yang dibagi menjadi sebelum dan sesudah perlakuan atau sebelum dan sesudah diberikan treatment, dan terdiri dari dua variabel, maka uji analisis statistik yang digunakan adalah uji T untuk kelompok berpasangan, bukan uji T independen. Uji T pada sampel dua kelompok dengan perlakuan yang berbeda satu sama lainnya, maka digunakan uji T independen. Jika terdapat penelitian lebih dari dua kelompok atau variabel, maka uji analisis statistik yang digunakan tidak mungkin menggunakan uji T. Untuk membandingkan dua populasi dengan menggunakan teknik komparasi, parameter yang digunakan menggunakan mu, sehingga hipotesisnya adalah H0 sama dengan mu1 kurang dari sama dengan mu2, yang berarti menunjukkan tidak ada perbedaan atau pengaruh antar variabel. Sedangkan H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2, berarti menunjukkan adanya perbedaan atau pengaruh antar variabel. Uji perbandingan dua sampel independen yang pertama akan membahas mengenai uji T dua sampel independen. Uji T merupakan uji statistika yang digunakan untuk mencari perbedaan rata-rata dari populasi yang diwakili oleh sampel. Pada uji T untuk dua sampel independen, dua rata-rata sampel dengan notasi Y bar 1 dan Y bar 2 digunakan untuk menghitung dan mewakili nilai dari rata-rata populasi dengan notasi mu1 dan mu2. Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya signifikansi pada data, berarti kesimpulan penelitian adalah perbedaan rata-rata pada kedua sampel. Sebelum menggunakan uji T sebagai uji hipotesis data, maka harus memenuhi asumsi sebagai berikut. Yang pertama, sampel di dalam penelitian dipilih secara random. Yang kedua, distribusi data harus normal.
Untuk mengetahui kenormalan data, diuji dengan menggunakan uji normalitas. Yang ketiga, varians populasi dari sampel 1 adalah sama dengan varians populasi dari sampel 2, atau sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang keempat, apabila salah satu persyaratan ini tidak dilakukan, maka harus dilanjutkan dengan uji reliabilitas pada data. Nah, pada uji T2 sampel independen ini terdapat dua macam uji lagi. Yang pertama, uji T untuk jumlah sampel sama. Untuk menentukan perbedaan atau pengaruh dengan menggunakan uji statistik uji T2 sampel independen pada jumlah sampel yang sama menggunakan rumus T sama dengan skor rata-rata pada kelompok 1 dikurangi skor rata-rata pada kelompok 2 dibagi standar error pada kelompok 1 dikurangi standar error pada kelompok 2. Untuk mencari standar error pada sampel 1 dan 2, rumus yang digunakan yaitu akar dari banyaknya sampel pada kelompok 1 dikurangi 1 dikali varians pada kelompok 1 kuadrat ditambah banyaknya sampel pada kelompok 2 dikurangi 1 dikali varians pada kelompok 2 kuadrat dibagi banyaknya sampel pada kelompok 1 ditambah banyaknya sampel pada kelompok 2 dikurangi 2 dikali 1 per banyaknya sampel pada kelompok 1 ditambah 1 per banyaknya sampel pada kelompok 2. Apabila jumlah sampel sama, prosedur untuk uji analisis dengan menggunakan uji statistik t-test tidak berpasangan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis penelitian. Yang kedua, menentukan koefisien alfa baik pada signifikansi 0,01 atau 1% atau 0,05 atau 5%. Yang ketiga, mencari harga Y bar 1, Y bar 2, jumlah Y1, jumlah Y2, jumlah Y1 kuadrat, dan jumlah Y2 kuadrat dengan menggunakan tabel bantu. Yang keempat, mencari varians pada kelompok 1 dengan menggunakan rumus S1 kuadrat sama dengan jumlah Y1 kuadrat dikurangi jumlah Y1 dikuadratkan dibagi N1 per N1 min 1. Sedangkan untuk mencari varians pada kelompok 2 dengan menggunakan rumus S2 kuadrat sama dengan jumlah Y2 kuadrat dikurangi jumlah Y2 dikuadratkan dibagi N2 dibagi N2 min 1. Yang keenam, menentukan harga T dengan menggunakan rumus uji t-test independen. Yang ketujuh, konsultasikan harga T yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan T-tabel pada taraf signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya. Kan taraf signifikansinya 1% atau 5%. Untuk menentukan DK dengan rumus DK sama dengan NA plus NB dikurangi 2. Yang ketujuh, konsultasikan harga T yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan T-tabel pada taraf signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya pada taraf 1% atau 5%. Untuk menentukan derajat kebebasan dengan rumus derajat kebebasan sama dengan NA plus NB dikurangi 2. Yang kedelapan, menarik kesimpulan dari hipotesis dengan cara menerima atau menolak baik H0 atau H1. Terima H1 apabila harga T dihitung lebih dari T-tabel. Contoh, sebuah penelitian dengan judul
Pengaruh strategi pembelajaran active learning untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Tujuan penelitian ini untuk mencari perbedaan kepercayaan diri siswa ketika menggunakan strategi pembelajaran active learning pada mata pelajaran IPS. Terdapat 2 kelas yang menjadi uji coba di mana kelas pertama dan kelas kedua terdiri dari 15 siswa. Kelas pertama diberikan perlakuan dengan menggunakan strategi active learning dan kelas kedua diberikan metode ceramah. Setelah diberikan angket untuk mengukur tingkat kepercayaan diri pada siswa, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan hipotesis berdasarkan judul di atas. H0-nya merupakan rata-rata tingkat kepercayaan diri pada siswa yang diberikan strategi active learning lebih rendah atau sama dengan siswa yang diberikan metode ceramah. Sedangkan H1 merupakan rata-rata tingkat kepercayaan diri pada siswa yang diberi strategi active learning lebih tinggi daripada siswa yang diberi metode ceramah. Hipotesis statistiknya H0 sama dengan μ1 kurang dari sama dengan μ2, sedangkan H1-nya sama dengan μ1 lebih dari μ2. Yang kedua, mencari harga Y bar 1, Y bar 2, jumlah Y1, jumlah Y2, jumlah Y1 kuadrat, dan jumlah Y2 kuadrat dengan menggunakan tabel bantu. Berikut ini adalah tabel bantu dari contoh yang sekarang ini. Yang ketiga, mencari varians pada kelompok 1 dengan rumus S1 kuadrat sama dengan jumlah Y1 kuadrat dikurangi jumlah Y1 dikuadratkan dibagi N1 dibagi lagi dengan N1 minus 1. S1 kuadrat sama dengan 20403 dikurangi 545 dikuadratkan dibagi 15 dibagi lagi dengan 15 minus 1. S1 kuadrat sama dengan 601,333 dibagi 14. S1 kuadrat sama dengan 42,952. Yang keempat, mencari varians pada kelompok 2 dengan rumus S2 kuadrat sama dengan jumlah Y2 kuadrat dikurangi jumlah Y2 dikuadratkan dibagi N2 dibagi lagi dengan N2 minus 1. S2 kuadrat sama dengan 15472 dikurangi 470 dikuadratkan dibagi 15 dibagi lagi dengan 15 minus 1. S2 kuadrat sama dengan 745,333 dibagi 14. S2 kuadrat sama dengan 53,238. Yang kelima, menentukan harga standar error pada kelompok 1 dan 2 menggunakan rumus SY bar 1 dikurangi SY bar 2 sama dengan akar dari N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 minus 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Hasilnya yaitu 2,532. Yang keenam, mencari T hitung dengan menggunakan rumus T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dibagi SY bar 1 dikurangi SY bar 2 dengan mendapatkan hasil 1,975. Yang ketujuh, mencari harga T tabel di mana derajat kebebasan sama dengan 30 dikurangi 2 sama dengan 28 sehingga diketahui T tabel pada alfa sama dengan 1,701. Yang kedelapan, menarik kesimpulan. Karena harga T hitung lebih dari T tabel,
T hitungnya tadi 1,975, T tabelnya 1,701. 1,975 lebih dari 1,701 pada taraf alfa 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kepercayaan diri pada siswa yang diberi strategi active learning dan dengan metode ceramah. Yang kesembilan, mengukur besar pengaruh variabel perlakuan terhadap variabel terikat. Setelah harga T hitung diperoleh, analisis dapat dilanjutkan dengan mencari besar pengaruh perlakuan atau model dan metode pembelajaran terhadap variabel terikat atau motivasi belajar. Rumus yang digunakan yaitu R kuadrat sama dengan jumlah Y1 kuadrat dibagi N1 ditambah jumlah Y2 kuadrat dibagi N2 dikurangi jumlah Y1 plus jumlah Y2 dikuadratkan dibagi N total dibagi lagi dengan jumlah Y1 kuadrat ditambah jumlah Y2 kuadrat dikurangi jumlah Y1 plus jumlah Y2 dikuadratkan dibagi N total. Hasilnya mendapatkan 0,122. Berdasarkan koefisien determinasi di atas, diketahui bahwa tingkat kepercayaan diri dengan menggunakan active learning sebesar 12,2%. Sedangkan 87,8% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Untuk uji yang kedua yaitu uji T untuk jumlah sampel berbeda. Rumus uji T di atas dapat juga digunakan apabila jumlah sampel antara kelompok 1 dan kelompok 2 tidak sama. Misalkan pada kelompok 1 jumlah sampelnya adalah 12 siswa. Sedangkan pada kelompok 2 jumlah sampelnya adalah 10 siswa. Contohnya, suatu penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Role Playing terhadap kemampuan berkomunikasi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan berkomunikasi pada mata pelajaran PAI. Terdapat dua kelas yang menjadi kelas uji coba, di mana kelas pertama terdiri dari 12 siswa dengan menggunakan model pembelajaran role playing atau yang diberikan treatment, dan kelas kedua terdiri dari 14 siswa yang menggunakan metode ceramah atau kontrol. Setelah dilakukan tes untuk kerja, diperoleh data kemampuan berkomunikasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis kerja, yaitu H0 yang berarti tidak ada pengaruh model role playing terhadap kemampuan berkomunikasi, sedangkan H1 berarti ada pengaruh model role playing terhadap kemampuan berkomunikasi. Hipotesis statistiknya H0 sama dengan μ1 kurang dari sama dengan μ2 dan H1 sama dengan μ1 lebih dari μ2. Yang kedua, mencari harga Y bar 1, Y bar 2, jumlah Y1, jumlah Y2, jumlah Y1 kuadrat, dan jumlah Y2 kuadrat dengan menggunakan tabel bantu. Yang ketiga, mencari varian pada kelompok 1 dengan rumus S1 kuadrat sama dengan jumlah Y1 kuadrat dikurangi jumlah Y1 dikuadratkan dibagi N1 dibagi lagi dengan N1 minus 1 dan mendapatkan hasil 127,356. Yang keempat, mencari varian pada kelompok 2 dengan menggunakan rumus S2 kuadrat sama dengan jumlah Y2 kuadrat dikurangi jumlah Y2 dikuadratkan dibagi N2 dibagi lagi dengan N2 minus 1. Hasilnya mendapatkan 110,533. Yang kelima, menentukan harga standar error pada kelompok 1 dan 2 dengan menggunakan rumus SY bar 1 dikurangi SY bar 2 sama dengan akar dari N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2
dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 dikurangi 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 dan mendapatkan hasil 4,278. Yang keenam, mencari T hitung dengan menggunakan rumus T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dibagi dengan SY bar 1 dikurangi SY bar 2. Hasilnya 2,490. Yang ketujuh, mencari harga T tabel di mana derajat kebebasan sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2 sama dengan 24. Sehingga diketahui T tabel sama dengan 1,711. Yang kedelapan, karena harga T hitung lebih dari T tabel, T hitungnya 2,490 lebih besar dari 1,711 pada taraf alfa 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berkomunikasi antara menggunakan model role playing dengan ceramah. Atau dengan kata lain, dengan menggunakan model role playing, rata-rata kemampuan berkomunikasi lebih baik dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Selain dengan menggunakan rumus di atas, dapat pula menggunakan rumus lainnya, yaitu T sama dengan Y bar 1 dikurangi Y bar 2 dibagi akar dari N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 dan mendapatkan hasil 2,490. Berdasarkan koefisien determinasi di atas, diketahui bahwa pengaruh model pembelajaran role playing terhadap kemampuan berkomunikasi sebesar 20,5%, sedangkan 79,5% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui. Selain dengan menggunakan rumus R kuadrat di atas, untuk mengukur pengaruh perlakuan terhadap variabel terikat dapat menggunakan rumus omega squared, yakni omega squared kuadrat sama dengan T kuadrat dikurangi 1 dibagi dengan T kuadrat plus N1 plus N2 dikurangi 1 dan memperoleh hasil 0,167. Berdasarkan koefisien determinasi di atas, diketahui bahwa pengaruh model pembelajaran role playing terhadap kemampuan berkomunikasi sebesar 16,7%, sedangkan 83,3% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak diketahui.